نشكره على المصائب كما نشكره على النعم فنصلي على رسول الأكرم سيدي ولي آله الذي بشر به عيسى بن مريم حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم وصلى الله عليه وسلم على أتباع خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم. فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والإيمان لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berkumpul di Masjid Asmaul Husna yang Masya Allah bagus banget masjidnya. Dan saya baru pertama kali kesini. Sehat ibu-ibu? Saya diundang acara pengajian remaja yang di depan bukan remaja. Saya sedikit kecewa. Katanya acara perahu Persatuan Remaja Masjid Asmaul Husna. Remajanya begitu. Tapi ya alhamdulillah, saya sebenarnya siapkan materi tentang remaja, tapi ya begitulah. Ya Bu ya, kadang-kala saya datang kajian itu Bu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kala lain yang disiapkan, lain yang tersampaikan. Kenapa? Karena kadang-kala ini bisa iPad nggak bawa, nggak apa, memang bukan buat dimunculkan. Ini cuma coret-coretan saya ya. Kalau dimunculkan, ibu-ibu juga bingung. Ya Bu ya. Kadang-kadang sampai di lokasi itu beda pembahasannya karena kita melihat siapa mad'u kita, siapa sasaran dakwah kita. Karena banyak orang berdakwah nggak melihat siapa sasaran dakwahnya. Saya kuliah itu jurusan dakwah, karena dulu nggak bisa ceramah Bu, tapi dipaksa ceramah, dipaksa sama Ustaz Maulana untuk ceramah. Jadi saya itu dipaksa ceramah, dipaksa menghafal Quran, dipaksa masuk pesantren, dipaksa ceramah, dipaksa jadi imam, semuanya dipaksa. Nggak ada yang datang dari kemauan sendiri. Karena saya tahu saya bukan nabi, saya bukan rasul yang tiba-tiba dapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kebaikan itu harus dipaksakan. Banyak yang mengatakan begini, kenapa belum mau berhijab? Tunggu hidayah. Hidayah itu tidak ditunggu, dikejar. Hidayah itu dikejar dan diusahakan. Sholat duha, ikut kajian, ibu ikut kajian tuh dipaksa atau emang diajak? Dipaksakan Bu, jam segini itu, iya dipaksakan. Lebih asik mana Bu, ikut kajian atau nonton pagi-pagi happy? Trans TV yang penuh dengan gosip-gosip panas. Lebih asik nonton pagi-pagi happy, ya enggak? Lebih asik. Kalau ikut kajian membosankan ya Bu ya. Ibu yang bilang enggak, Masya Allah. Saya sebenarnya menunggu jawaban dari remaja. Lebih asik di rumah. Hari Minggu loh. Hari Minggu, 6 hari kita nungguin kapan Minggu, kapan Ahad. Kenapa mau Ahad? Karena mau bahagia. Bahagianya orang kalau ketemu Ahad apa? Bahagianya bisa bangun lebih siang, bisa tidak mandi seharian, bisa makan di rumah, nonton TV, nonton film. Itu bahagia loh. Bahagianya orang yang tiap hari bangun harus bergelut dengan kemacetan Tangerang, Jakarta. Itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Tapi Masya Allah, karena dia mengejar hidayah, kata dalam sebuah riwayat, al-jannatu mushtaqatun
ila arba'ati nafar. Surga itu rindu terhadap 4 golongan. 1, talil Quran. Jadi bukan kita yang rindu surga, surga yang rindu sama kita. Siapa itu? 1, talil Quran. Siapa itu talil Quran? Orang yang senantiasa mengkaji Al-Quran. Masya Allah. Kajian, ikut kajian, maka sudah dirindukan surga. Baik panitia ataupun peserta, baik yang datang mencatat ataupun yang datang tidur, ataupun yang datang cuma mau selfie aja niatnya dari rumah. Ibu, perbaiki niatku untuk datang kajian. Ibu kalau datang kajian niatnya selfie, lalu gak dapat selfie, kecewa ibu pulangnya. Tapi kalau datang kajian niatnya memang untuk mencari pahala, mencari kebaikan, ibu gak dapat selfie pun gak apa-apa. Selfie itu bonusnya, bonusnya. Ya. Saya nggak akan menghalangi selfie, nggak apa-apa kalau ada yang mau selfie. Tapi tolong jangan pakai 360. Jangan pakai kamera beauty plus. Efeknya sampai level 5. Level 5 itu kita kayak pakai bulu mata. Terus ngetek di Instagram, pas saya lihat siapa yang ngetek ini, kok saya nggak kayak pakai lipstick gini ya? Ternyata ibu-ibu yang pakai kamera Vivo dan level kecantikannya sampai level 5. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Surga itu terhadap 4 golongan. 1, talil Quran. Orang yang senantiasa bertilawah Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Ibu, mengkaji Al-Quran itu bukan setiap acara ada pembacaan Al-Quran. Ustaz, saya mau undang Ustaz, ngapain? Ngaji di rumah saya, baca Quran sebelum akad nikah. Bukan, Al-Quran bukan diturunkan untuk itu. Al-Quran bukan diturunkan untuk seremonial. Ustaz, ngaji apa? Orang tua saya meninggal. Memang pahala Al-Quran sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia, pahalanya. Tapi Al-Quran sesungguhnya bukan diturunkan untuk acara seremonial. Apalagi Al-Quran diturunkan, ada yang menganggap Al-Quran sebagai mantra. Ustaz, tolong bacakan ayat-ayat anak saya supaya anak saya jadi anak soleh. Emangnya kalau sudah dibacain sudah langsung tiba-tiba jadi anak soleh, Bu? Bukan. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu hudan. Al-Quran dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Karena banyak orang nanti ada yang meninggal dunia baru baca Quran. Nanti ada yang meninggal dunia baru baca Quran. Al-Quran tidak diturunkan untuk orang mati. Al-Quran diturunkan untuk orang hidup. Ta'dil Quran wa hafizil lisan. Kemudian surga rindu kepada siapa? Golongan kedua, orang-orang yang menjaga lisannya. Wa mut'imil ji'an. Dan surga rindu kepada orang-orang yang memberi makan orang yang lapar. Ya Bu ya, rajin-rajin sedekah ya Bu. Kemudian surga rindu kepada siapa? Wasawmi Ramadan. Dan surga rindu kepada orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tidak terasa berapa bulan lagi, tinggal sekitar 80 hari lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Betapa bahagianya penjual es buah, bakal laku es buahnya karena sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Kajian salam duha. Salam, apa artinya salam Bu? Saya tuh suka banget kalau lagi ngisi begini saya bahas satu-satu. Salam, apa artinya salam? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama wal ladzina yaquluna rabbana isrif 'anna
suara itu jangan Ustaz, tolong doain anak saya supaya suaranya bisa seperti suara Ustaz. Kalau orang tuanya tidak ada bakat, tidak ada itu, tidak bisa. Suara itu gen. Saya kasih tahu ya, suara itu gen, bisa dari bapaknya, bisa dari ibunya. Tapi kalau murattal itu bisa dilatih. Murattal bisa dilatih. Jangan fokus sama suaranya. Banyak imam Mekah suaranya biasa aja, tapi tetap enak didengar. Kenapa? Karena membaca Al-Quran berikut paham maknanya. Karena membaca Al-Quran berikut paham tajwidnya. Karena percuma suara bagus kalau tidak paham tajwidnya. Lebih matnya, Allahnya cuma 2 harokat. Allahu Samad, lebih harokatnya. Jadi bukan masalah suaranya Bu ya, tapi warattilil Quran tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Ya, kita disuruh memperindah bacaan dengan suara kita. Ya. Tapi kalau misalnya suaranya memang dari sananya nggak bisa, jangan dipaksain. Banyak imam Mekah suaranya biasa aja tapi kita enak dengar. Syuraim contoh. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa aja lurus. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada juga Imam Madinah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi karena membaca dengan tartil jamaah. Tadi surah Al-Furqan membahas tentang salam. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apa kata Al-Quran tentang salam itu? Ibu sering mengucapkan assalamualaikum? Sering. Saya udah salam belum tadi? Belum. Nah, berarti ibu asal jawab. Saya belum salam. Saya itu gak pernah salam di awal. Saya harus ngingetin dulu bahwa menjawab salam itu wajib dan memberi salam itu sunnah, supaya ingat semuanya jawab salamnya Bu ya. Dan tahu makna salam itu apa. Salam itu apa artinya? Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian, keselamatan atas kalian. Jadi kalau bapak-bapak masuk ke rumah dari luar, assalamualaikum, maksudnya apa? Selamatlah kalian seisi rumah ini dari gangguan lisan saya, dari gangguan tangan saya, dan gangguan saya. Ya. Jadi semua dalam rumah ini sudah selamat. Kalau saya mau kajian, assalamualaikum, artinya apa? Saya menjamin keselamatan semua orang yang mendengar salam saya. Selama orang mau masuk rumah, assalamualaikum, saya menjamin keselamatan semua orang yang ada di dalam rumah. Dijawab dari dalam rumah, waalaikumsalam. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian yang ada di dalam rumah ini. Jadi saya menjamin, kalau ada seorang bapak pulang kerja langsung mengatakan assalamualaikum, berarti dia sedang menjamin semua keselamatannya orang yang ada dalam rumah. Ibu jawab dari dalam, waalaikumsalam. Oke, kamu juga selamat daripada perkataan saya, daripada perbuatan saya, daripada lisan dan juga perbuatan saya. Makanya setelah assalamualaikum dan waalaikumsalam tidak ada pertengkaran. Tidak ada pertengkaran. Ada orang mau masuk rumahnya, assalamualaikum, dari dalam, waalaikumsalam. Kau dari mana aja? Jam segini baru pulang. Baru aja menjamin keselamatan untuk orang, pas masuk langsung diomelin. Apa dari mana aja? Jam segini baru pulang. Anaknya baru pulang kerja kelompok misalnya. Assalamualaikum. Apa artinya?
itu bukan assalam, maka itu bukan salam, bukan keselamatan. Jadi apa makna salamu? Keselamatan. Apalagi mana salam? Alladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kenapa kita bahas ini? Karena temanya akhlakul karimah. Tentang bagaimana itu akhlak, ya, termasuk daripada akhlak. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang yang berjalan di atas muka bumi ini. Ibu, ini daerah apa sih? Tangerang apa di Karawaci ya? Gading Serpong. Gading Serpong itu bumi bukan? Allah katakan begini, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Saya tanya, Gading Serpong itu bumi atau bukan? Bumi. Mekah itu bumi atau bukan? Bumi. Spanyol itu bumi atau bukan? Amerika Serikat itu bumi atau bukan? Bumi juga. Artinya apa? Dimanapun dia berada, mau di kampungnya sendiri atau di kampungnya orang, maka dia menjadi orang yang rendah hati. Bagaimana itu orang yang rendah hati? Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ada kata salam dalam ayat ini. Apa itu? Ketika dia berbicara dengan orang jahil, maka dia berkata salam, atau mereka bersifat salam. Ibu jawab dong, Bu. Ibu, saya tidak pernah manggil bapak-bapak, saya memang manggil ibu-ibu. Karena bapak-bapak itu walaupun gak disapa, mereka fokus. Kalau ibu-ibu udah dipanggil masih ngobrol sama temannya. Ceramah ustadznya di depan, ceramah juga di belakang. Gue lah dibahas, status orang lah dibahas. Tapi di sini enggak. Di sini nggak ada yang begitu ya. Masya Allah, teman-temannya aja yang banyak. Tidak kok. Tapi hebatnya ibu-ibu ya Pak ya, selalu dibully kalau pengajian. Ibu-ibu itu, perempuan itu setiap pengajian pasti dibully. Tapi tetap yang paling banyak ikut pengajian tetap ibu-ibu. Masya Allah. Masya Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa 'umyana. Yang penting jangan begini dulu habis kajian kayak gini. Ada orang yang mengingatkan tentang ayat-ayat Allah, lam yakhiru 'alaiha summan wa 'umyana. Mereka buta dan tuli. Ada orang ikut pengajian buta dan tuli. Tahu maknanya buta dan tuli ikut pengajian? Buta dan tuli ikut pengajian itu kayak gini. Ceramahnya Ustadz Syah bagus sih, ceramahnya Ustadz ini bagus sih, ceramahnya Kiai ini bagus sih, tapi yang mau gimana lagi? Itu susah untuk dijalankan. Dia ikut kajian tiap minggu, setiap minggu bahasannya dilarang bergibah. Tahu sih tentang larangan bergibah, tapi mau gimana? Gosip itu nikmat. Tahu sih, pernah dengar sih Ustadz ngomong korupsi itu haram, tapi yang mau gimana lagi? Yang halal aja susah, apalagi apa? Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu orang tuli dan buta, kajian terus, tapi tetap aja nggak ada maknanya, nggak ada efeknya pas pulang ke rumahnya. Ya Bu ya, tapi insya Allah nggak ada di sini. Jamaah, idza khatabahumul jahilun. Pernah dengar kata jahil? Jahil, apa artinya jahil? Apa artinya jahil? Jawab, apa artinya jahil? Hah? Bodoh. Apa artinya jahil? Jahil itu lawannya akil. Akil itu artinya menggunakan akalnya. Pernah dengar akil balik? Akil balik ya Bu ya? Orang lahir itu udah ada akal belum? Orang lahir udah ada akal belum? Udah ada. Udah ada dong. Manusia lahir udah ada akalnya, tapi belum bisa digunakan. Makanya ada istilah anak kecil itu mumayyiz. Apa itu mumayyiz atau tamyiz? Sudah bisa membedakan kanan dan kiri. Ya, berarti sudah mulai bisa akil ya, akil.
kiri, akil. Makanya disebutnya akil baligh. Kenapa akil baligh? Karena kadang-kadang dia sudah balik tapi belum akil. Dewasa fisiknya tapi belum dewasa pemikirannya. Dia belum bisa bedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Makanya harus lengkap akil baligh. Nah, jahil itu lawannya akil. Ada akalnya tapi tidak dipakai. Bapak-bapak itu biasanya sen kanan belok kiri. Ada akalnya tapi lagi nggak dipakai. Ada tuh yang viral itu parkir di tengah jalan naik motor ke pasar. Bapak-bapak bukan? Lagi ada akalnya tapi lagi nggak dipakai. Itulah jahil itu. Nah, pernah lihat ada remaja nggak? Saya ada cara remaja ini. Remaja pada zamannya. Pernah lihat remaja nangis lihat artis Korea? Pernah? Padahal ngerti lagunya aja enggak. Nangis dia. Ngapain coba? Itu lagi jahil itu. Itu namanya lagi jahil. Ada akalnya tapi lagi nggak dipakai. Ngapain kamu tangis setebal itu? Ngapain kau menangis melihat laki-laki sedang joget, sedang goyang dengan gaya bencongnya, dengan foundation setebal itu yang beda warna wajah dengan warna leher, dengan pakai lipstik warna orange? Ngapain kau nangis? Opa. Padahal dari handphone, opa. Lagi jahil. Padahal ngerti lagunya aja enggak. Ibu baru-baru Trans TV itu ulang tahun. Transmedia ulang tahun, dia mengundang namanya boyband Korea namanya EXO dan NCT. Nah, itu konsernya masih 2 hari lagi dan itu malam. 2 hari sebelumnya itu karena di mall diadakan di TSM Cibubur diadakannya, itu 2 hari sebelumnya sudah ada anak-anak, cewek-cewek, gadis-gadis pakai hijab tidur di lobi mall nungguin 2 hari sebelumnya. Padahal itu boyband Korea lewat, tidak mungkin dia lewat lobi mall, pasti dia lewat belakang. Ngapain kau tungguin di situ? Dan mereka bukan anak-anak yang nggak punya duit untuk nyewa penginapan untuk nginap. Dan mereka bukan anak-anak yang rumahnya jauh banget. Kalau misalnya rumahnya di Papua Gini mau nonton EXO misalnya 2 hari sebelumnya udah nginep di situ, ya wajar. Ini rumahnya dekat-dekat, ada yang di Bekasi, ada yang di Bogor. Nginep di lobi hotel nungguin EXO datang. Itu lagi jahil namanya. Pernah Bu, lagi dakwahin anaknya. Terus anaknya jawab, "Mama tahu apa sih?" Emang bapak tahu apa? Ini zaman milenial. Emang bapak tahu apa? Emang mama tahu apa? Mama nggak tahu apa-apa. Ini loh Ma, ini anak-anak gaul Ma. Pernah nggak ibu ceramahin anaknya lalu anaknya jawab kayak gitu? Emosi gak? Marah gak Bu? Marah ya Bu ya? Masya Allah. Ibu yang paling kecil jawabnya paling depan duduknya. Insya Allah saya berhadapan dengan ibu yang suka marah-marah. Alhamdulillah masyaallah. Ibu galak banget mukanya ibu. Face to face deh. Pokoknya kita pertama foto. Selfie dulu. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Oh Pak, ternyata kalau ibu lagi ngomong sama orang yang lagi jahil, bapak lagi ketemu dengan ibu-ibu sen kanan belok kiri tadi di jalanan, atau misalnya lagi lampu merah kelihatan hijau kan ada detiknya tuh biasanya. Ini masih detik kelima, 5, 4, 3, masih 6, udah klakson di belakang. Pip, 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 pip. Dia pikir kita nggak lihat lampu. Masya Allah. Apa akhlak kita? Akhlak kita adalah
Ya udahlah ya, karena kita yang lagi akil, dia yang lagi jahil. Qalu salam, ya salam, salam duha. Nah sekarang kata duha. Sekarang kata duha. Saya butuh kalau lagi kajian apa-apa yang saya lihat itu yang saya bahas. Duha. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal akhiratu khairun laka minal ula. Pernah dengar bacaan kayak gini, Bu? Wadduha wal laili idza saja. Gak pernah dengar? Masa? Mana sih? Itu riwayat Qaulun Waras. Wasyamsi wa duhiha wa duhiha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa khiratu khairun laka minal ula. Aneh ya Bu ya? Aneh karena itu jarang dengar, tapi di negara lain itu biasa. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu baru masalah qiraat. Kalau saya catat Bu, lebih asik. Itu apa, memenuhi memori Bu aja udah bos. Nggak terlalu penting lah. Kalau orang lagi mengkaji ya nggak apa-apa, tapi kalau memang kajian kayak gini, ibu sampai memenuhi memori kayak gini. Ada juga bacaan kayak gini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kira-kira kalau ada imam kayak gitu diapain? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira-kira imamnya di Asmaul Husna bacanya kayak gitu. Ibu mau lagi nggak sholat sini? Kenapa? Hah? Padahal itu salah satu bacaan Imam Riwayat. Itu benar. Bacaannya benar. Kan Al-Quran 7 ya. Makanya ada namanya qiraat sab'ah. Baru perbedaan bacaan Al-Quran, bacaan qiraat itu udah berbeda pendapat imam qiraat. Apalagi kalau cuma perbedaan kunut atau enggak kunut. Apalagi kalau perbedaan basmalah atau enggak basmalah. Apalagi kalau cuma perbedaan yang lain pakai sayyidina atau tidak pakai sayyidina. Kenapa itu dipertentangkan? Sedangkan bacaan Al-Fatihah saja itu beda-beda. Sedangkan bacaan Al-Fatihah saja sudah beda-beda. Ya, bukan. Ya, gak usah bahas. Wadduha wal laili idza saja. Apa artinya duha? Bu, Ibu, jawab dong, Ibu. Ibu, itu kan baru kita bilang udah pada ngobrol. Ibu, jawabnya kenceng dong. Ibu, Bapak. Surah Al-Duha itu turun ketika Nabi sedang gelisah. Nabi sedang gelisah, lagi diejek Rasulullah SAW sama istrinya Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Istrinya Abu Lahab datang kepada Rasulullah karena pada saat itu wahyu aktif turunnya, Al-Quran aktif turunnya. Tapi ada masa di mana ayat Al-Quran tidak turun, Nabi sedang diuji. Datang istrinya Abu Lahab, oh Muhammad, tidak kerasukan lagi nih. Jadi cara ngejeknya kayak gitu. Muhammad, gak kerasukan lagi nih. Biasanya kerasukan. Artinya apa maksudnya? Enggak turun lagi nih wahyunya nih. Digituin Rasulullah SAW. Maka Rasulullah merasa sedih, gelisah. Ini contoh buat yang sering sedih, gelisah, galau, gundah, merana. Ya.
Rasulullah juga pernah galau. Galaunya kenapa? Karena nggak turun-turun wahyu, nggak turun-turun wahyu. Maka turunlah surah Ad-Duha, Wad-Duha, wal-laili idza saja. Demi waktu duha, demi waktu pagi. Pagi itu matahari terbenam atau terbit? Terbit. Artinya wal-laili idza saja. Artinya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, wahai Muhammad, demi matahari yang pasti akan terbit lagi. Ya. Kesedihan itu, galau itu diibaratkan malam yang gelap. Kesulitan itu diibaratkan malam yang gelap. Gelap bagaimanapun gelapnya malam, seperti apapun gelapnya malam, pasti matahari akan terbit lagi. Ya enggak? Ada enggak malam yang malam panjang banget sampai 27 jam misalnya malamnya? Ada di luar negeri, main dong makanya. Ada enggak malam terus-terusan gitu, enggak ada paginya? Pasti ada paginya. Makanya kata Al-Quran, Ad-Duha, demi matahari yang pasti akan terbit kembali. Jangan sedih Muhammad. Wal-laili idza saja, dan demi waktu malam untuk orang istirahat. Kenapa? Orang yang lagi galau, lagi sedih, lagi gelisah, itu susah tidur, ya kan? Susah tidur, banyak hutang. Angkat tangan yang banyak hutangnya. Bos. Ada kamera soal. Indonesia biasanya yang mengutang lebih galak daripada yang hutangnya. Yang bingung tuh kalau ada yang hutang tuh, yang bingung itu bukan yang berhutang yang bingung. Yang bingung itu bingung nagihnya. Lebih bingung nagihnya Bu ya. Insyaallah. Ibu, ngutangin orang sama sedekah kepada orang lebih mulia menghutangkan, memberi hutang. Karena kalau sedekah itu belum tentu dia butuh. Tapi kalau kasih hutang, apalagi kepada saudara sendiri, itu sudah jelas-jelas dia butuh. Sampai-sampai urat malunya dia hilangkan, ya, supaya dia bisa makan, supaya dia bisa. Tapi kalau misalnya ada yang mau hutang buat apa, beli mobil baru, nggak usah dikasih. Bukan primer gitu. Ya, bukan kayak mau apa Bu? Mau hutang buat apa? Beli LV. Wah, ini mau beli tas baru, beli tas LV. Pas sampai hutang, mau beli lagi tadi. Baik kartu kredit. Mau beli tas branded, mau beli baju branded sampai hutang. Jangan dibodoh-bodohin sama mereknya. Itu sama pabriknya, cuma beda tempelannya doang. Beda mereknya doang, pabriknya sama. Sampai mana kita? Walaupun idza saja duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Masya Allah, jadi terang masjidnya. Karena kita lagi bahas waktu duha, mataharinya udah bergeser, mantap banget cahayanya. Kamera. Panas Bu, saya pakai blazer soalnya. Dalamannya kaos. Saya sengaja pakai begini karena diundangnya acara remaja. Saya pakai celana jeans, pakai jaket. Ternyata sampai di sini remaja tahun 60-an. Saya nggak mau berdiri akhirnya. Gak apa-apa, supaya pulang dari sini ibu yang ceramahnya anaknya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wal akhiratu khairun laka minal ula. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu wahai Muhammad. Kata surah Ad-Duha. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi galau. Ini apa Allah meninggalkan saya? Ini apa Tuhan meninggalkan saya? Alhamdulillah, kipasnya baru menyala. Bukan juga panitianya. Ya. Wadal akhiratu khairun laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik. Kenapa Bu? Ibu, kalau punya masalah, punya problem, punya kesedihan di dunia, Allah ingin ingatkan dalam surah Duha bahwa dunia itu sementara, akhirat selama-lamanya. Berapapun besarnya, betapapun besarnya masalah kita di dunia, kita kalau bersabar dan mampu menghadapinya, insya Allah balasan di akhirat yang Allah sediakan lebih baik. Insya Allah. Ada baik nanti. Mana itu? Ya Allah. Umur berapa itu? Ya Allah, saya doain supaya ini
menjadi hafal Quran, yang mengamalkan Al-Qurannya. Karena tidak semua hafal Quran mengamalkan. Saya punya teman hafal Quran gak sholat. Saya punya teman hafal Quran, saya kenal seseorang hafal Quran gak puasa. Ya begitulah, karena orang tuanya waktu memasukkan apa supaya anak saya jadi hafiz. Terus kalau udah hafiz mau ngapain? Ibu tahu Ashabul Kahfi, teman-teman tahu Ashabul Kahfi? Ya mas sekalian, saya tanya berapa ayat dia hafal Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi sampai diabadikan namanya dalam Al-Quran, sampai kita tahu kisah, sampai tiap Jumat kita disuruh pelajari surah Al-Kahfi. Tahu gak berapa ayat Injil mereka hafal? Gak ada. Tahu gak berapa tinggi ilmu agamanya Ashabul Kahfi itu? Gak ada. Mereka cuma tahu satu. Apa yang mereka tahu? Tauhid. Allah itu esa. Ilmu fikih gak ngerti mereka. Ilmu hafal Quran apalagi? Hafal hadis apalagi? Ashabul Kahfi orang biasa, pemuda biasa yang masih seandainya zaman sekarang mungkin main PUBG, mungkin main Mobile Legends, mungkin. Mereka pemuda biasa. Bukan pemuda yang hafal Injil, bukan pemuda yang hafal segalanya, ngerti ilmu segalanya. Enggak, mereka pemuda biasa, tapi mereka diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Sampai kita disuruh pelajari tiap pekan baca surah Al-Kahfi. Sampai kita disuruh sama Rasulullah menghafal minimal 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Padahal mereka bukan pemuda yang hafal Injil. Kenapa? Karena mereka mengamalkan, walaupun cuma ilmunya cuma satu, tauhid, tapi mereka mengamalkan. Banyak hafal Quran, hafal hadis, hafal fatwa, tapi dipakai untuk berantem sama orang lain. Ngapain hafal hadis? Ya supaya saya bisa berdebat dengan saya. Berdebat sama siapa? Sama orang tua saya. Kenapa orang tua kamu? Orang tua saya masih suka dengarkan musik, padahal ini ada hadisnya, musik haram. Dia menghafal hadis hanya untuk melawan orang tuanya. Ngapain hafal hadis ini? Ya supaya saya mau menyadarkan orang tua saya bahwa tidak ada dalilnya yasinan tiap Jumat. Untuk apa hafal hadis ini? Untuk melawan orang tua saya yang masih suka yasinan di malam Jumat. Dia hafal hadis untuk melawan orang tuanya yang yasinan malam Jumat. Di mana akhlaknya? Di mana akhlaknya? Emangnya hadis Rasulullah sampaikan itu hadis untuk berantem, untuk berdebat? Emangnya Rasulullah sampaikan hadis untuk berdebat? Ngapain hafal hadis itu? Supaya bisa melawan kelompok-kelompok yang ini. Ya, ada saya kenal habis. Ya. Malamnya Imam Tarawih, siangnya gak puasa. Jadi bukan itu poin pertama, bukan itu poin. Kenapa ibu masukkan anaknya menghafal Al-Quran? Supaya saya bisa jadi imam di masjid besar. Ngapain coba? Ngapain? Bukan itu. Banyak kok yang dulunya hafal Quran menjadi anak yang menyakiti hati orang tuanya pada akhirnya, karena merasa lebih pintar daripada orang tuanya. Makanya kita minta dalam Al-Quran qurrata a'yun, anak yang penyejuk mata. Karena berapa banyak anak hafal Quran, hafal hadis, tapi tidak menjadi penyejuk mata untuk orang tuanya. Kenapa? Setiap yang dilakukan orang tuanya selalu salah di mata anaknya. Oke, lewat. Jangan. Kita mau bahas apa ini? Masuklah. Membangun akhlakul karimah generasi milenial. Saya mau kasih tahu dulu apa itu milenial. Milenial itu disebut gen Y, gen Y kalau ini. Ya, jadi ada menurut tahun kelahiran ya. Menurut tahun kelahiran ada namanya baby boomers. Baby boomers itu lahir setelah Perang Dunia Kedua tahun 1946 sampai 1964. Ada yang lahir tahun segitu? Antara 46 sampai 64. Itu namanya generasi baby boomers. Apa itu generasi baby boomers? Ya udah lahir aja udah, karena manusia udah hampir habis akibat Perang Dunia Kedua, yang penting lahir. Belum ada KB, belum ada KB. Terus setelah itu ada Gen X. Gen X itu lahir tahun 65 sampai tahun 76. Lahir tahun 65 sampai 76. Biasanya ciri-cirinya Gen X itu mereka itu mandiri.
mandiri. Kemudian baru ada milenial, Gen Y, lahir antara tahun 77 sampai 94 atau 81 sampai 96. Berarti ini benar ya? Ini berarti milenial ya? Ini berarti generasi milenial. Yang mana itu generasi milenial? Lahirnya itu seiring berkembangnya teknologi. Dia mengalami perubahan dari yang dulu handphone masih segede sampai handphone sudah masuk bisa jadi jam tangan, iPhone, tapi bukan iPhone ya. Bisa jadi anak kecil udah begini video call lewat tangan, yang orang nggak kebayang itu. Dulu nggak ada yang kayak gitu-gitu. Dulu handphone gede, bahkan dulu saya masih mengalami telepon koin yang dia masukin uang 100 perak, terus masukin uang 500, jadinya kita 500, uang 500 nya keluar, dimasukin lagi. Ya Allah, berapa kali saya nelfon pakai uang haram itu, karena kita membodohi telepon koin itu ya, telepon umum. Nah, mereka ini teknologi komunikasi. Masih ada lagi setelahnya, namanya Gen Z. Dia bertanya, oh Masya Allah, boleh buat kita aja gak? Aduh, Masya Allah, akhlak itu, akhlak. Masya Allah. Ibu kembali lagi ya. Jangan sampai itu kabur. Apa problemnya? Sekarang saya masuk ke masalahnya anak-anak milenial. Mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju juga. Tapi saya sebagai anak milenial pernah merasakan ini, pernah merasakan ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan bisa mengerti masalahnya anak milenial ataupun anak Gen Z. Gen Z itu lahir 95 sampai dengan saya catat dulu, sampai dengan 2012. Namanya Gen Z. Masih ada lagi setelahnya, Gen Alpha. Jadi terus berkembang, terus berkembang. Makanya hebatnya Al-Quran. Kenapa Al-Quran bahasa Arab? Supaya berlaku sepanjang zaman. Masya Allah. Itu hebatnya Al-Quran itu. Mau Gen X, mau Baby Boomers, mau Gen Z, semua cocok dengan Al-Quran. Apa masalahnya anak milenial? Masalahnya, saya juga sebagai anak milenial. Kalau ibu-ibu yang di depan milenial juga itu. Oh Masya Allah. Ibu bukan milenial, ibu kolonial. Problemnya anak milenial itu yang kami catat, selalu penceramah membawakan begini. Pernah nggak dengar hadis-hadis atau penceramah bawakan kisah atau bawakan ayat selalu membahas yang seakan-akan kami rasakan sebagai anak muda, bahwasanya masa kejayaan Islam itu masa lalu, bukan masa depan. Selalu saja penceramah bahas begini, hancurnya masa sekarang, anak muda tidak bisa lagi dibilangin mau dibawa kemana agama Islam ini. Kalau dulu sahabat seperti ini, ada sahabat yang puasa setiap hari, ada sahabat yang sedekah seluruh hartanya. Jadi yang ada di bayangan kita milenial ini, kita ini apa dibandingkan sahabat-sahabat? Kita ini apa dibandingkan para sahabat? Jadi selalu ada di bayangan kita, masa keemasan Islam itu adalah masa lalu, bukan masa depan. Orang-orang sekarang kalau mau cari orang-orang yang terbaik, maka kita cari di mana? Oh, sahabat Nabi. Dan kalau mau cari orang-orang paling buruk, cari di mana? Oh, masa sekarang orang-orang paling buruk dalam Islam. Selalu itu yang diperdengarkan kepada anak muda. Ada anak muda mau ke masjid, baru taubat, tiba-tiba sampai ke masjid langsung merasa, gila ini penceramah gue semua. Apa yang disebutkan saya semua. Ya enggak? Selalu perasaan kita semua yang dibahasnya. Dan selalu merasa orang dulu itu orang yang terbaik, dan orang masa sekarang apalagi yang akan datang adalah orang buruk. Itu yang dirasakan milenial. Boleh setuju, boleh tidak setuju. Tapi mumpung karena kebetulan saya penceramahnya, jadi ya silakan.
Yang kedua, apa yang dirasakan anak milenial? Yang dirasakan anak milenial sekarang bahwasanya Islam itu agama yang kejam. Islam itu agama yang kejam. Terlalu banyak jalan menuju neraka. Terlalu banyak jalan menuju neraka. Sedikit-sedikit neraka. Celana di bawah mata kaki sedikit neraka. Sedikit-sedikit masuk neraka. Main gitar sedikit neraka sudah. Pokoknya salah terus, tidak peduli bagaimana kita berusaha untuk sholat sebaik-baiknya. Pokoknya sholatmu tidak sah. Pokoknya sholatmu tidak sah. Tidak peduli bagaimana orang baru belajar berhijab, baru belajar berhijab. Pokoknya engkau salah di mata agama. Selalu membahas tentang Islam yang kejam. Naudzubillah ini yang dirasakan. Saya mencoba merangkum apa yang dirasakan milenial. Ibu, follower saya 500.000. Follower saya di Instagram 500.000 dan rata-rata pertanyaannya seperti ini. Rata-rata pertanyaannya seperti ini. Ada yang bertanya begini, Ustaz, apa hukumnya musik? Ustaz, apa hukumnya musik? Kita tidak jawab hukumnya musik. Kita tanya langsung, kenapa kau bertanya tentang musik? Karena saya selalu berdebat dengan ibu saya. Berarti problemnya bukan musik, tapi problemnya adalah ibu Anda. Problemnya adalah ibu Anda. Yang ketiga, dalam Islam selalu disampaikan kebaikan itu susah. Selalu saja tidak cukup. Yang keempat, agama Islam selalu dibuat seperti olimpiade saja, berlomba-lomba. Memang dalam Al-Quran disebutkan berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi selalu saja dikatakan milenial ini selalu terbelakang. Tidak peduli berapa banyak kajian yang mereka ikuti, selalu saja dianggap kalah dengan kakek-kakeknya terdahulu. Selalu saja dianggap kalah. Bapak dulu jam segini udah ngaji. Kita dulu itu, kita dulu itu, selalu mendengarkan kalimat itu. Jadi kita di milenial selalu serba salah di mata orang tua, selalu serba salah di mata penceramah, selalu serba salah di mata pemberi kajian, di mata pemberi kajian. Itu yang dirasakan anak muda. Kenapa anak muda lebih suka curhat di sosial media, lebih suka dengarkan lagu-lagu galau? Karena ulamanya tidak mau mendengarkan curhatan mereka. Karena orang tuanya tidak mau mendengarkan curhatan mereka. Ada ibu-ibu begini, Ustaz, dulu anak saya berhijab, sekarang dia murtad. Kenapa? Karena dia pacaran dengan ibu, tahu nggak, di gereja. Orang di gereja itu ngapain? Orang diundang ke gereja itu ngapain? Apakah mereka mendengarkan khutbah di gereja? Mereka masuk ke gereja, apa yang dilakukan pendetanya? Dipanggil anak-anak ini. Masalah kamu apa? Dia ceritakan masalahnya. Oh, saya berdoa kepada Tuhan supaya kau ini diberikan ketenangan. Pernah nggak ujian di masjid kayak gitu? Pernah nggak ujian di masjid kayak gitu? Masya Allah. Bahkan ada penceramah yang kalau tiba pertanyaan dikasih kertas, dia tidak mau baca pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan temanya. Padahal bersyukurlah kalau ada orang yang bertanya di luar tema. Bersyukurlah kalau ada orang yang bertanya di luar tema. Kenapa? Karena dia rela duduk 2 jam, 1 jam mendengarkan ceramah Anda yang tidak ada hubungannya dengan masalahnya, hanya untuk memberikan satu pertanyaan yang selama ini dia pendam. Bersyukurlah kalau ada ibu-ibu, anak-anak muda yang ikut pengajian dan bertanya di luar tema. Jangan panitia, Ustaz nggak usah dijawab di luar tema. Bersyukurlah kalau ada yang bertanya di luar tema. Kenapa? Dia rela duduk 1 jam mendengarkan Anda yang tidak ada hubungannya dengan masalah dia. Hanya untuk apa? Hanya untuk bertanya satu pertanyaan yang sudah lama dia pendam di dalam hatinya. Masya Allah, Masya Allah. Aduh, itu yang dirasakan milenial zaman sekarang. Nah, obatnya apa? Ini baru mau masuk ceramah saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru pembukaan. Sebelumnya saya minum dulu.
Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Membangun akhlakul karimah untuk generasi milenial. Apa kata Rasulullah? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya saya diutus ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan untuk apa bu? Menyempurnakan akhlak. Karena saya datang ke Masjid Asmaul Husna, saya lihat alhamdulillah anak-anak yang kita semua pelaku dakwah ya bu ya. Dari tadi kita bahas tentang dakwah, bagaimana dakwah milenial, bagaimana akhlak milenial. Saya akan bahas tentang akhlak berdakwah. Surah Al-An'am ayat 125. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini Masya Allah, bagus ini sound systemnya, terima kasih. Suka yuk, sound system yang bagus, ibu mau nyobain? Bener kan? Ulangi ayat yang tadi, bener. Sound systemnya bagus, terima kasih panitia. Masya Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Surah Al-An'am ayat 125. Teman-teman sekalian milenials yang lagi gencar-gencarnya berdakwah, karena kita semua akan berdakwah. Apa artinya dakwah? Dakwah itu artinya adalah undangan. Dakwah itu artinya undangan. Ibu, kira-kira saya kalau nikah, amin dong, tahun ini, Insya Allah. Ibu amin ya bu ya. Ya Allah berikan saya jodoh tahun ini. Yang cantik, pintar, kaya, solehah. Kapan lagi saya butuh amin dari ibu-ibu. Kata lagu amin paling serius. Dakwah itu artinya apa? Undangan. Kira-kira bu, saya mau acara nih bu ya. Saya lagi ada acara private. Kira-kira saya undang ibu nggak? Kira-kira saya undang ibu nggak? Enggak. Kenapa? Karena kita belum sahabat. Kita belum dekat. Artinya kalau dakwah itu adalah undangan, dan undangan itu biasanya kepada sahabat dan orang-orang terdekat, maka Anda tidak bisa berdakwah kalau Anda belum bersahabat. Tiba-tiba datang kepada orang, akhi, masya Allah akhi, ukhti, jilbabnya itu jilbab Ukti, masya Allah itu transparan jilbabnya. Padahal orang baru pakai jilbab 1 hari. Orang baru belajar pakai jilbab udah menceramain kayak gitu. Astagfirullah ukti, nanti rambut ukti itu digantung di neraka. Kenal aja enggak, berdakwahnya udah masukin orang neraka. Padahal dakwah itu apa tadi? Undangan. Bagaimana kita bisa mengundang orang kalau kita belum bersahabat? Sahabatan dulu. Ibu tahu gak bu, berapa banyak orang yang kayak nge-DM Instagram atau komen ngomong gini, Ustaz saya ini non muslim, tapi saya senang dengar ceramah Ustaz, doakan saya suatu hari saya dapat hidayah menjadi muslim. Gak usah amin, bukan doa ini. Orang saya yang ceritakan komentar orang. Ibu tuh asal amin aja kadang-kadang. Ya, ada ibu non muslim dengan ceramah, alhamdulillah, jangan kita paksakan. Oh, kafir ini. Langsung dikafirkan orang. Udah dakwah, undangan. Mana mungkin bisa mengundang kalau nggak bersahabat? Saya tanya lagi, undangan bu, undangan. Saya ngundangin, ya
Oke, umur saya baru 27, baru 27. Lahir 92, 15 September 92. Belum menikah. Asli Maros, Bugis. Bugis ya, Sulawesi Selatan. Contoh, saya mau nikah, lalu saya undang Bapak Ibu sekalian. Saya ngasih undangan lalu bilang begini, Ibu datang ke nikahan saya, tidak peduli ibu lagi sakit apa, ibu lagi apa, pokoknya ibu harus datang. Kalau nggak datang, saya penjarain ibu. Kira-kira ibu mau datang nggak? Nggak. Why? Kenapa? Ngancem. Ngancem. Orang dakwah ngancem. Orang dakwah ngancem. Akhlak loh. Akhlak berdakwah. Orang berdakwah mengancam. Ada anak muda, kasihan, dia baru taubat. Kalau kita dulu bahasanya taubat ya Bu ya. Kalau Gen Z sekarang bilangnya hijrah. Kalau sekarang orang bilangnya hijrah. Kalau kita dulu taubat. Kalau hijrah itu ya sama aja lah. Hijrah sama taubat. Tapi hati-hati, kalau hijrah itu tidak selamanya kepada kebaikan. Ada ayat dalam Al-Quran mengatakan begini, wa qala ar-rasulu ya rabbi innahu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku telah hijrah dari Quran menuju Android, hijrah dari Quran menuju YouTube, hijrah dari Quran menuju sinetron azab, kuburan kemasukan gas LPG 3 kg. Ya Allah, ibu masih ada suka film begituan. Saya rasa Allah gak sekejam itu deh. Ada orang mati tiba-tiba kuburannya apa gitu ya. Ada bu yang masuk jenazah, azab jenazah, makan duit masjid, jenazah masuk ke dalam mesin molen. Ya Allah, saya lucu nih yang dapat idenya kayak gitu, tapi lebih lucu lagi yang nonton. Masa ada jenazah masuk? Saya rasa Allah itu tidak mau mempermalukan hambanya, ya. Sedangkan pada saat dia berdosa saja Allah tutupi, apalagi kalau dia sudah bertaubat. Kisahnya ada di masa Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, Nabi Musa itu kan kalimullah, bisa berbicara dengan Allah. Ya Allah, ini sudah berapa lama tidak turun hujan? Semua umatku berkumpul ya Allah meminta hujan. Kata Allah, bagaimana saya mau turunkan hujan? Ada di antara umatmu 40 tahun bermaksiat. 40 tahun bermaksiat. Kata Nabi Musa, ya udah gimana ya Allah? Suruh dia ngaku. Akhirnya Nabi Musa, Allah akan turunkan hujan. Allah tidak turunkan hujan karena di antara kita ada orang yang 40 tahun bermaksiat terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta orang itu keluar dari barisan dan mengakui dosanya. Tiba-tiba di ujung di belakang ada yang minggir. Ya Allah, saya ini yang dimaksud ini. Ya Allah, apakah gara-gara saya Engkau tidak turunkan hujan ya Allah? Gara-gara saya bermaksiat Engkau tidak turunkan hujan. Oh, nangis dia. Ya Allah, hari ini saya taubat ya Allah, taubatan nasuha. Tiba-tiba turun hujan. Lalu Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, orangnya belum ngaku loh, belum ada yang ngaku, kok turun hujan? Apa jawaban Allah? Saya tidak pernah mempermalukan ketika dia bermaksiat. 40 tahun dia maksiat sama saya, tidak pernah saya permalukan. Apalagi hari ini dia sudah taubat. Dia maksiat saja saya nggak permalukan, apalagi dia sudah bertaubat. Masya Allah. Jangan ada orang sudah hijrah selalu saja masalah gede. Tahu nggak? Sekarang aja dia bercadar. Dulu mah ibu buka aja Facebooknya, masih ada tuh foto-foto dia begini. Ibu selalu nikmat ya berbicara kekurangan orang itu, selalu nikmat yang komen. Undang orang berdakwah. Ada anak muda baru hijrah, habis mabuk dia jam 3 malam, habis 2 botol mabuk dia. Tiba-tiba ada yang masuk dan kayaknya saya mau nyobain sholat subuh, capek juga ya mabuk mulu kayak gitu. Ya udah deh, nyobain sholat subuh ke masjid dia. Sholat subuh. Tiba-tiba dari depan masjid ada penjaga masjid. Mau kemana? Oh, ini premannya dulu ini nih. Lagi mabuk dia mau ke masjid, pasti mau ngambil celengan. Pasti mau ngambil kotak amal. Saya mau coba sholat pagi. Ada ayatnya. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kau dekati sholat
Bu, mau ke masjid. Kira-kira kalau dilarang ke masjid dan diusir, kira-kira dia kemana? Kira-kira dia kemana? Cari masjid lain? Enggak, dia balik lagi ke tempat dia mabuk tadi. Dia balik lagi ke tempat dia mabuk tadi. Gak mungkin dia cari masjid yang lain. Makanya jangan dihalang. Ud'u ila sabili rabbik, jamaah. Allah katakan, ud'u ila sabili rabbik, berdakwalah, ajaklah orang kepada ibu asalnya, kepada kebaikan kata ibu. Sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu. Ibu, saya kan tadi udah ngasih undangan nih Bu, untuk pernikahan saya. Kira-kira di undangan ini tulisannya tujuannya atau nama jalannya, lokasi acara, saya share location atau saya kasih tahu nama jalannya? Kira-kira Bu, lokasinya, tujuannya atau jalanannya? Ketika saya undang orang ke acara saya kasih tahu tujuannya atau jalannya? Hah? Orang kalau ngundang tuh ngundang ke tempat tujuan atau ngundang ke jalanan? Ke tujuan. Saya kasih tahu ya, jalan itu pasti beda dengan tujuan. Kalau jalan mungkin kita masih bisa nyasar. Jalan Gading Serpong, luas loh. Tapi kalau orang bilang Masjid Asmaul Husna, share location, titiknya ini, apakah saya masih bisa nyasar? Tergantung supirnya. Tapi udah tahu kemana gitu ya. Udah tahu kemana? Allah katakan apa? Ud'u ila sabili rabbik. Bro. Woi. Daripada kau foto saya lagi maaf, nanti saya berbosan, bro. Ini bro. Ud'u ila sabili rabbik. Tapi Allah beda Bu. Allah tidak katakan ud'u ilal Islam, berdakwalah kepada Islam. Tidak. Allah tidak katakan berdakwalah menuju agama. Tidak. Allah tidak bilang berdakwalah menuju Islam. Oh no. Allah katakan apa? Berdakwalah menuju jalan Tuhanmu. Allah bukan tunjukkan tujuan, tapi Allah tunjukkan jalan. Beda gak tujuan sama jalan? Beda. Kenapa Allah tidak tunjukkan ud'u ilal Islam, berdakwalah kepada Islam? Kenapa Allah tunjukkan jalan? Karena Allah tahu orang berjalan itu beda-beda kecepatannya. Kecepatannya. Orang bawa mobil beda-beda kecepatannya. Bawa motor beda-beda kecepatannya. Orang belajar Islam beda-beda. Ada yang nyolek? Beneran loh. Orang belajar Islam itu beda-beda kecepatannya. Maka Allah katakan berdakwalah menuju Islam, menuju jalan Tuhanmu. Kenapa jalan? Karena Allah tahu progresnya seseorang beda-beda. Ada orang baru satu kali ikut kajian langsung hijrah. Ada orang datang setiap minggu kajian tetap gibah. Ada orang baru satu kali ikut kajian langsung hafal. Ada orang sudah mencatat tetap aja lupa. Bener Bu. Saya ngajar Quran, saya ngajar tahsin. Ada orang baru dikasih tahu satu kali aja. La, za, sya, sod, wo, langsung tahu. Tapi ada juga pokoknya sa semua. Za, la, sa semua. Orang Bugis. Orang Bugis, auzubillah. Sa semua. Maka jangan pernah cari ustadz di Makassar. Tidak ada ustadz di Makassar. Yang ada ustaz. Iya. Sama, tidak ada surah Al-Zilzal di Bandung. Al-Zilzal tidak ada. Yang ada Al-Jadal. Enggak ada surah Al-Fil di Bandung. Di Sukabumi tidak ada Al-Fil. Yang ada Al-Fil. Beda-beda orang belajar, beda-beda anak-anak belajar, beda-beda orang belajar Islam. Ada yang baru dengar satu kali kajian, ada
putrinya sekolah di sekolah Islam berhijab, mamanya tidak berhijab. Beda-beda, tapi Allah nggak pernah paksakan. Allah katakan, "Ud'u ila sabili rabbik." Berdakwahlah kepada jalan Tuhanmu. Kenapa jalan? Karena Allah tahu perjalanan orang beda-beda. Ada yang cepat dapat hidayah, ada yang pelan-pelan dapat hidayah. Masya Allah, jemaah. Ada anak muda datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ubayyuka ala salatain. Dia bilang begini, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi saya cuma mau sholat 2 kali dalam sehari. Kira-kira begitu lagi ada di situ. Ada anak muda datang, Ustaz, saya mau hijrah, tapi saya mau pakai rok pendek, boleh nggak? Kira-kira apa jawaban itu? Orang ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ubayyuka ala sholatain. Saya mau masuk Islam, tapi saya cuma mau sholat 2 kali. Apa jawaban Nabi kira-kira? Bil hikmah. Dengan hikmah. Apa jawaban Rasulullah? Oke, boleh. Oke, boleh. Orang ini datang, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi saya cuma mau sholat 2 kali dalam 1 hari. Dan kata Nabi, oke, boleh. Masya Allah. Sahabat yang hadir di sana mengatakan apa? Ya Rasulullah, bukan 5 kali. Kenapa kau biarkan dia 2 kali? Kenapa dia cuma 2 kali ya Rasulullah? Kita semua 5 kali. 5 kali ya Rasulullah. Subuh, asar, maghrib, isya. Dia cuma 2 kali ya Rasulullah. Ini beneran ya Rasulullah? Masa cuma 2 kali dia? Apa jawaban Nabi? Gak apa-apa. Itu awalnya. Kalau dia sudah merasakan nikmatnya sholat 2 kali, maka dia akan menambah menjadi 5 kali dalam sehari. Itu dakwah. Masya Allah, itu akhlak. Ada orang, ya Allah, orang berusaha, Masya Allah, orang baru berusaha hijrah, dia paksakan, ya? Dipaksakan. Ada juga jemaah. Kita tadi bahas surah apa ya? Surah Al-Baqarah apa Al-Imran? Al-Ankabut. Surah apa ya barusan? Udah Al-An'am. Al-An'am ya? La haula wala quwwata. An-Nahl. Ibu kemana? Ya Allah. An-Nahl ayat 125. Kita mau bahas akhlak berdakwah. Akhlak berdakwah. An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kameramen ini udah sampai ke atas sana. Bro, foto dulu dari belakang. Foto kayak orang pintar gitu ngisi kajian. Ya, bentar ya, sini ya. Dari belakang sini ya. Pokoknya ibu harus mukanya kayak mengerti gitu ya. Kalau ibu nggak ngerti, nanti dari belakang gitu fotonya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi Allah nggak perintahkan berdakwahlah kepada Islam, no. Allah tidak perintahkan berdakwahlah kepada Tuhan, no. Allah katakan berdakwahlah kepada jalan menuju Tuhan. Karena Allah tahu tidak semua orang berjalan cepat. Ada yang lambat, ada yang sedang-sedang, ada yang cepat sekali perkembangannya, hijrahnya cepat. Tiba-tiba malam hari ini hijrah, besoknya udah tahajud dan istiqomah. Ada juga ya Allah, tahun ini tahajud 1 kali 1 tahun. Malam 27 Ramadan. Tahajudnya 1 kali 1 tahun. Malam 27 Ramadan. Ada juga tahajudnya 4 kali 1 tahun. Kapan itu? Pas El Clasico. Ya, jadi pas nungguin El Clasico sambil tahajud di situ. 4 kali 1 tahun. Ada juga lebih sering. Kapan itu? Pas ya kalau lagi main PUBG sampai tengah malam gitu ya. Ya daripada main PUBG doang, mending diisi dengan tahajud. Beda-beda orang. Kemudian Allah katakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Dengan hikmah. Masya Allah. Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Apa kata pemuda ini? Ya Rasulullah, kasih saya nasihat satu saja. Gak usah banyak-banyak, karena saya gak bisa lakukan semuanya. Kasih saya nasihat 1 saja ya Rasulullah. Boleh gak? Ya Rasulullah, nasihat saya, tapi cuma 1. Apa jawaban Rasulullah?
Qul la ilaha illallah tsumastaqim. Ucapkan la ilaha illallah kemudian istiqomah. Banyak ulama hadis mengatakan oh iya, karena dalam istiqomah terkumpul semua. Sholat ada di dalamnya, puasa ada di dalamnya, sedekah ada di dalamnya. Tapi yang harus kita pahami, ini orang yang datang kepada Rasulullah, dia adalah orang anak muda biasa, bukan ulama, hanya datang bertanya, ya Nabi, dakwahi saya satu dakwah yang saya tidak mau lagi bertanya setelahnya. Kata Nabi, ya udah, qul la ilaha illallah tsumastaqim. Apakah di jalan dia berpikir istaqim itu apa ya? Istiqomah itu apa ya? Oh enggak, dia cuma ingat itu aja. Istaqim, ya udah istiqomah. Ya udah istiqomah. Itu dakwah bil hikmah. Yang kedua, akhlakul karimahnya apa? Wal mau'izatil hasanah. Wal mau'izatil hasanah. Jamaah. Banyak yang nanya hikmah itu apa? Sebenarnya hikmah itu dijawab sama surah ini sendiri. Surah An-Nahl itu merangkum semua perbuatan-perbuatan hikmah. Merangkum perbuatan-perbuatan hikmah. Ada di ayat 10 surah An-Nahl. Ayat 10 dan 11. Huwallazi anzala minas kalau suruh imamnya begitu kok la uqsimu biyawmil qiyamah. Ada imam namanya Yasir Ad-Dusari gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia mirip-mirip Al-Ausi, Abdul Rahman Al-Ausi. Ar-Rahmanir Rahim. Baru mau pulang ke Indonesia, tiba-tiba imamnya sedih sekali. Wah, ya Allah, ibu saya bolak-balik ke Tanah Suci gratis terus. Alhamdulillah. Bukan uang yang membawa kita ke Tanah Suci, Bu. Yang membawa kita ke Tanah Suci pesawat. Undangan Allah. Ya, undangan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. 3 undangannya Allah, panggilannya Allah. Yang pertama apa? Panggilan sholat. Hayya 'alas shalah. Panggilan sholat. Yang kedua panggilan haji umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Yang ketiga panggilan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panggilan maut, ya, panggilan maut, panggilan mati. Bagaimana mau dipanggil sholat di Mekah dan Madinah yang jauh? Dipanggil sholat ke Asmaul Husna saja yang dekat sama rumahnya malas. Setiap hari dipanggil sama tukang azan masjid, ayo sholat, ayo sholat, dia malas datang. Kata malaikat, ngapain ya Allah mau panggil dia jauh-jauh sholat di Masjidil Haram yang dekat rumahnya saja di Gading Serpong, dia malas. Apalagi mau jauh-jauh
tinggal di hotel saja. Banyak begitu. Saya bawa jamaah banyak. Malas sekali ke masjid. Di hotel saja. Dalam hati saya, ya Allah, berapa banyak orang yang mau ke sini tidak, ya Allah, tidak kesampaian ke sini. Kita yang dikasih Allah kesempatan ke sini, kenapa mau tinggal di hotel? Insyaallah, mudah-mudahan yang belum pernah ke sana Allah mampukan ke sana. Yang mau Allah mampukan, yang mampu Allah mampukan. Insyaallah. Ayat berapa tadi? Surah Al-An'am apa? Al-An'am apa Al-Kabut? Alhamdulillah. An-Nahl. Ayat 10. Bagaimana hikmah itu? Hikmah itu seperti ini. Walladzi anzala minas samaa'i maa'an. Dialah Allah yang menurunkan air daripada langit berupa hujan. Lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun yumbitu bihi az-zar'a waz-zaitun. Dengan air tersebut Allah menumbuhkan tanaman az-zaitun. Apa itu zaitun, Bu? Zaitun. Wan-nakhil wal-a'nab, dan kurma, dan juga anggur, wa min kulli thamarat, dan juga buah-buahan. Allah tumbuhkan pakai apa, Bu? Pakai air hujan. Kasih tahu kalau udah habis waktunya ya. Sampai jam berapa waktu saya? Sampai jam berapa? Insyaallah ini baru hikmah. Ayatnya panjang loh. Al-hikmah mau'izah hasanah, jadi luar biasa. Ini baru yang pertama dengan hikmah. Apa itu hikmah? Bagaikan apa, Bu? Orang berdakwah dengan hikmah, bagaikan Allah menurunkan yang namanya air hujan, lalu dengan air hujan itu tumbuh tanaman. Kira-kira, Bu, tanaman yang Allah kenakan dengan air hujan itu tumbuh dengan sendirinya atau ada yang merawat? Jawab. Ibu nanam anggrek nggak di rumah? Nanam bunga nggak? Ibu biarkan dia tumbuh dengan air hujan atau ibu sirami tiap hari? Sirami tiap hari. Ibu pernah lihat hutan-hutan liar ada yang tumbuh dengan sendirinya anggrek? Hah? Ada. Jadi ada yang tumbuh dengan sendirinya karena air hujan, ada juga yang butuh dirawat. Dakwah dengan hikmah demikian. Ada orang yang tidak pernah sama sekali kita dakwahi, tapi ternyata Allah kasih hidayah di dalam hatinya. Hanya sesekali lihat di Instagram video 1 menit membuat dia hijrah, video 3 menit di YouTube membuat dia hijrah. Tapi ada juga seorang anak tiap hari diceramai sama ibunya belum hijrah. Tapi itu tugas ibu. Kita berdakwah hanya menanam benih. Urusan tumbuh tidak tumbuh kita tidak pernah tahu kapan tumbuhnya. Dan itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akhlak dalam berdakwah. Nggak bisa kita paksakan. Sekali kajian langsung semua penghuninya Asmaul Husna jadi soleh semua. Nggak bisa. Nggak bisa kita paksakan demikian. Saya punya followers 500.000 ya, karena aku sudah verified ya, bukan sombong. Tidak semuanya muslim, tidak semuanya anak pesantren, tidak semuanya mengerti Al-Fatihah, tidak semuanya tahu wudu, tidak semuanya kalau kita bilang coba ta'awuz dia nggak tahu ta'awuz itu apa. Apa ta'awuz, Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi tidak semua orang demikian. Masih ada yang mengucapkan astagfirullah. Masih ada. Assalamualaikum dia singkat minggu. Masih ada. Masih ada yang mengucapkan insya Allah untuk mengelabui orang lain. Ibu hadir tak besok? Insya Allah. Padahal artinya insya Allah. Males atem. Tapi jawabannya insya Allah. Diundang di grup. Pak besok kerja bakti ya. Insya Allah. Padahal artinya insya Allah. 90 saya mau hadir, 1% yang menghalangi adalah kehendak Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Inni, saya sungguh-sungguh akan melakukannya besok. Maka satu-satunya yang menghalangi saya adalah takdirnya Allah. Itu makna daripada insya Allah. Oke, yumbitu bihi zar'a, ada tanaman yang kita harus sirami, tapi ada juga tanaman yang tumbuh dengan sendirinya. Allah mengibaratkan hikmah itu seperti disiramnya tanaman, sebagaimana di ayat 64 masih dalam surah An-Nahl, wa ma anzalna
seperti orang berdakwah, Al-Quran itu akan menghidupkan hatinya. Hatinya yang sebelumnya sudah mati, hatinya yang sudah mati tadinya tidak mau menerima hidayah, tapi dengan ayat-ayat Allah mereka akan dihidupkan kembali hatinya. Ingat tadi di awal kita bahas apa? Ada orang yang mendengarkan kajian tapi bagaikan tuli dan buta. Kajian yes, kajian oke. Yang di followingnya anak tadi Abdul Somad, Ali Hidayat, followingnya di Instagram, tapi ya begitu aja terus ya followingnya Masya Allah, kajian salafi, kajian ini, oh Masya Allah, grupnya itu pokoknya grup kajian semua, tapi grup gibahnya lancar juga Masya Allah ya. Tapi dengan ayat-ayat Allah dihidupkan kembali hati yang telah mati. Itulah hikmah berdakwah dengan hikmah. Masya Allah. Jamaah. Apa kata ayat selanjutnya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah yang pertama, akhlakul karimahnya orang yang berdakwah dengan hikmah. Akhlakul karimah yang orang berdakwah wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang hasanah. Mana contohnya Bu? Contohnya jujurnya baginda Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan hasanah. Bagaimana dakwahnya dengan hasanah? Ada kakek berwudu ngasal. Dia berwudu kakinya diginiin. Pas cuci kaki diginiin doang nih. Ya, pernah lihat? Hah? Pernah lihat? Kepo juga itu. Dia begini. Atau dia nggak sempurna cara wudunya. Maka dakwahnya Hasan wal Husain, Masya Allah, cucunya baginda Nabi Muhammad SAW, dengan cara mau'izah hasanah. Gimana ya saya cara dakwahi, sedangkan ini kakek-kakek kita berdua cuma anak-anak ya, seperti ubin-ibin kayaknya pada saat itu ya. Wah, gimana ya? Atau ini salah cara berwuduknya? Iya, gimana ya Hasannya? Oh gitu. Kamu pura-pura salah wuduknya. Kamu pura-pura salah wuduknya. Lalu saya akan besarkan suara saya supaya dia dengar. Betul gitu Hasan, ayo kita lakukan. Ya begitu berdua, karena ada kakek ini salah cara wuduknya. Maka mereka berdua datang. Yang satu pura-pura berwudu dengan salah. Lalu kata Hasan, tidak begitu caranya. Kayak gini loh. Si kakek tadi, si Abu tadi. Wah, berarti gue juga salah dong. Oh iya, wah ini gue banget ini. Ada perasaan seperti itu. Wal mau'izatil hasanah. Tidak serta-merta dia langsung astagfirullah kakek, jangkau udah putih, Masya Allah berwudu aja nggak bener kakek, kemana aja? Oh nggak begitu orang berdakwah. Wal mau'izatil hasanah, akhlakul karimah. Hasan. Ntar aku pura-pura salah. Kalau mau berdoa aku keras-keras ya, supaya dia juga dengar. Baiklah, ayo kita lancarkan misinya. Berdakwahnya dengan demikian. Nggak bisa kita seorang anak langsung dakwahi ibu kita. Ibu nggak boleh minta tetap dengan akhlakul karimah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi Azar? Azar itu siapa? Bapaknya Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim kafir, di atasnya kafir. Bukan kafir lagi, bukan penyembah berhala, tapi dia yang bikin patung berhala. Tapi bagaimana akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam? Masya Allah, Astaghfirullaka Rabbi. Oh Bapakku, aku minta ampunkan engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata bapaknya? Oh Ibrahim, kau kalau saya dan Tuhan saya Ibrahim, kau kalau saya dan pekerjaan saya Ibrahim, kau kalau tidak keluar dari sini saya hantam kau, saya hajar kau, saya bunuh kau Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, berikan petunjuk kepada bapakku ya Allah. Dia tetap berdakwah. Masya Allah, tetap berdakwah dengan sopan santun kepada ayahnya. Masya Allah. Jamaah, itu mau'izah hasanah. Dan yang terakhir apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Sudah berdakwah dengan hikmah, sudah berdakwah dengan mau'izah hasanah. Yang terakhir, jalan terakhir adalah apa? Wajadilhum, dan berdebat, berargumen dengan cara yang apa? Ahsan. Tahu artinya ahsan, Bu? Hasan itu artinya apa? Baik. Kalau ahsan, terbaik. Ya, terbaik. Akbar, yang maha
besar. Ahsan yang terbaik atau yang lebih baik, yang lebih baik. Apa maksudnya berdebat dengan cara yang lebih baik? Mungkin kita di sosial media berdakwah. Di sosial media berdakwah. Contoh dakwahnya apa di sosial media? Apa ya banyak di sosial media dakwahnya? Tentang apa di sosial media banyak? Tentang apa? Tentang apa di sosial media? Tentang kajian lah. Contoh ada undangan kajian di sosial media. Contoh ada undangan kajian di sosial media. Kita berdakwah melalui sosial media. Pasti ada komentar buruk yang masuk. Ya, sok suci loh. Kayak surga punya bapak loh. Sok surga loh. Wah, makin lama pakaiannya makin mirip Batman. Pakai cadar dikit dibilang ninja. Sok suci loh. Nah, digituin kan? Digituin. Maka apa yang kita lakukan? Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka kita boleh berdebat, tapi dengan cara apa? Yang ahsan. Apa itu ahsan? Dengan yang lebih baik. Orang bilang kita lebih sok suci, kita bilang mereka adalah lebih baik. Harus komentar kita lebih baik daripada mereka. Contoh dia katakan kita bodoh, kita harus lebih baik. Maafkan saya pintar. Dasar lo jelek, maafkan saya cantik. Kita harus ahsan, yang lebih itu baru yang disebut dengan berdebat dengan lebih baik. Banyak orang berdebat mencari menangnya, tidak. Al-Quran bilang bukan mencari menangnya, tapi wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat dengan cara yang lebih baik. Kalau dia ngatain kita yang negatif, kita kasih yang lebih baik. Yang lebih baik daripada negatif apa? Yang positif. Masya Allah. Lalu Allah katakan begini, kesimpulannya, setelah kita berakhlakul karimah dalam berdakwah, generasi milenial berakhlakul karimah dalam berdakwah dalam sosial media ini, Masya Allah. Lalu Allah katakan begini, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini ayat berapa, Bu? Surah apa tadi? Oh, ibu. Surah apa tadi? Al-Kahfi apa Al-Isra? An-Nahl. Ada yang jawab Al-Isra lagi. Ini penutup dari ayat berapa tadi kita bahas? Ayat berapa tadi kita bahas? Ayat 125. Apa yang Allah katakan di penutup ayatnya? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Setelah engkau berdakwah dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, berdebat dengan ahsan, dan sesungguhnya hanya Allah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan siapa yang mendapat hidayah. Kita tidak punya hak menyesatkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Gak ada kita punya hak. Memang sudah tertutup hatinya, gak bakal bisa dapat hidayah. Dia hidup di kalangan muslim tapi tetap begitu. Gak ada kita punya hak, gak ada kita punya hak. Ada tetangga kita yang belum mau sholat, jangan katakan kau neraka saya surga, tidak. Tapi katakanlah dia tidak sholat sekarang, saya sholat sekarang. Tapi tidak ada jaminan saya sholat sampai saya mati, dan tidak ada jaminan. صراط
Jangan kau biarkan ia pulang dari sini sebelum engkau ampuni dosanya. Kalau ada yang hadir di sini dengan penyakitnya, jangan kau biarkan ia pulang dari sini sebelum engkau sembuhkan penyakitnya. Kalau ada yang datang ke sini dengan anak-anaknya, jadikan anaknya anak yang hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran serta berakhlak Al-Quran. Ya Allah, kalau ada yang datang ke sini belum dapat hidayah, berikan hidayah ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang berakhlakul karimah, yang menghargai sesama ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah kehidupan kami, berikan kami rezeki yang banyak, mudah, halal dan berkah. Yang belum naik haji, hajikan ya Allah. Belum umrah, umrahkan ya Allah. Yang mau berangkat bersama keluarganya, umrahkan, hajikan mereka ya Allah. Sebagaimana kau kumpulkan kami di sini ya Allah,